Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, tak pernah berhenti lisan kita untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat berada di atas sunnah, nikmat mengenal siapa yang menciptakan kita dan siapa yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Begitu juga nikmat mengenal petunjuk, yaitu Al-Quranul Karim, yang mana dengannya kita mendapatkan pedoman untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang ketaatan dan mana yang kemaksiatan. Maka pantas bagi seorang muslim untuk mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, yang Allah utus beliau sebagai penutup risalah langit, yang tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Serta satu kali salawat serta salam kita kepada beliau akan mendapatkan 10 kali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mengucapkan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tercurahkan pula, kita ucapkan pula untuk istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan begitu juga orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Tak lupa pula kami ucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Mushola Al-Imam Asy-Syafi'i yang telah berkenan untuk menyediakan tempat dan waktunya kepada kami untuk menyampaikan beberapa faedah dan nasihat dari para ulama yang kami dapatkan semasa kami berkuliah di Ma'had Al-Aiman Pontianak. Begitu juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Dani Sudiwan hafizahullah taala selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Aiman Pontianak. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Muhammad Gandhi Dawari selaku Ketua Divisi Program S1 Kuliah Tahfidz dan Ulum Syariah Al-Aiman Pontianak. Tak lupa pula kami ucapkan jazakumullah khairan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin jemaah salat subuh berjamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, sebelum kita memulai tausiah singkat kita pada subuh hari ini, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Eko Widayanto. Saya adalah mahasiswa semester akhir di Kuliah Tahfidz dan Ulum Syariah Al-Aiman Pontianak. Agenda kita pada pagi hari ini merupakan salah satu dari tugas akhir di kampus tersebut untuk sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi di kampus tersebut. Amma ba'd, di waktu pagi yang penuh barokah ini, maka kita akan membahas salah satu topik yang mungkin sering diulang-ulang, namun paling sulit diamalkan dan kita paling sering lalai terhadapnya, yaitu tentang keikhlasan. Ikhlas secara bahasa berasal dari bahasa Arab khalusah, yang artinya murni. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali atau di beberapa ayat menggunakan kata khalusah ini untuk menyatakan kata murni. Contohnya di firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zumar ayat ke-3, Allah Ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis, hanya bagi Allah lah agama yang murni. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat 66, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, sesungguhnya pada binatang ternak itu, sesungguhnya pada hewan ternak itu terdapat pelajaran bagi kalian.
nusqikum mimma fi butunihi min baini farathin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Kami memberikan minum kepada kalian dari apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang murni, yang mudah untuk diminum oleh para peminumnya. Yang Allah sifati susu tersebut keluar di antara darah dan kotoran. Kita tahu yang namanya susu murni itu tidak tercampur dengan setetes darah pun dan setitik kotoran pun. Kalau seandainya ada sebuah susu yang tercampur dengan setetes darah saja atau setitik kotoran saja, maka tidak bisa kita namakan sebagai susu murni. Maka inilah gambaran secara sederhana dari kata ikhlas atau murni. Adapun ikhlas berasal dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasan, yang artinya memurnikan. Yaitu secara sederhana artinya seseorang memurnikan ibadahnya ikhlas, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh tercampur niatnya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana murninya susu yang tidak tercampur dengan setetes darah pun dan setitik kotoran pun. Demikian juga ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memurnikan niatnya tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia mengharapkan sanjungan manusia, tidak boleh dia berharap pujian manusia, tidak boleh dia berharap untuk dihormati oleh manusia. Kalau seandainya dia niatnya tercampur antara Allah dan juga untuk makhluk, maka tidak bisa kita katakan ikhlas lagi. Dan akibatnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi, Allah taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan yang namanya syarikat. Kalau bahasa mudah kita, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan namanya syarikat atau diduakan. Aku tidak ingin diduakan. Aku tidak ingin disamakan kata Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang dia berbuat syirik dalam amalan tersebut, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Artinya Allah tidak butuh dengan amalannya. Allah tidak menerima amalan orang tersebut. Jadi ini yang namanya keikhlasan, yaitu seorang beribadah murni 100% karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sekutu. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus 100% niat kita tulus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang beramal 90% untuk Allah Subhanahu wa taala dan 10% untuk disanjung, dipuji, dihormati, maka ini tidak bisa dinamakan ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan yang tidak disertai dengan keikhlasan. Sebagian ulama terdahulu mengatakan al-ikhlasu alla tatluba ala amalika syahidan ghairallahi 'azza wa jalla wala mujaziyan siwa. Ikhlas adalah engkau tidak mengharapkan dari amalanmu saksi kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang penting Allah lihat sudah, ya. Dan juga ikhlas adalah engkau tidak mengharapkan memberi balasan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika beramal hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap balasan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini yaitu ikhlas adalah syiar kaum muslimin, yang mana Allah taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Aku memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana kami tidak butuh balasan dari kalian, juga kami tidak butuh terima kasih dari kalian. Kemudian sebagian ulama salaf juga mengatakan al-ikhlasu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhari ilal khaliq. Ikhlas adalah
melupakan pandangan makhluk dan senantiasa melihat kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas berlaku untuk semua jenis ibadah, bukan hanya amalan ketaatan, namun juga ketika kita meninggalkan kemaksiatan. Karena ibadah adalah segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa mengerjakan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan. Jadi ikhlas bukan hanya ketika kita baca Quran saja atau hanya ketika kita sholat saja, namun dalam semua jenis ibadah. Ketika kita bekerja, ketika kita makan, minum, atau ketika kita meninggalkan zina, menjauhi zina, tidak mengucapkan selamat Natal misalnya, dan sebagainya. Itu semua kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwasanya ikhlas adalah ibadah yang agung, ibadah yang berat, maka kalaupun kita sudah meraihnya, perlu perjuangan untuk senantiasa mempertahankan keikhlasan tersebut. Maka karena ikhlas adalah ibadah yang berat, maka Islam menyiapkan banyak faedah atau keutamaan dari keikhlasan. Di antaranya yang pertama adalah orang yang ikhlas akan terjaga dari fitnah wanita. Dan ini sebagaimana yang dialami oleh Nabi yang mulia, Nabi Yusuf alaihissalam, yang beliau digoda oleh wanita yang sangat cantik jelita, yang konon namanya Zulaikha, yang terkumpul padanya kecantikan sangat luar biasa. Wanita yang sudah berdandan, berduaan di dalam kamar yang sangat indah, yang terkumpul padanya kecantikan, kamar yang tertutup, dan tidak ada yang melihat kecuali dirinya, Zulaikha, dan Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Yusuf alaihissalam bisa selamat dikarenakan beliau adalah termasuk orang-orang yang ikhlas. Allah taala berfirman, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha." Sungguh Zulaikha sudah sangat berhasrat kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun sudah mulai berhasrat kepada Zulaikha. Laula ar'a burhana rabbih kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya. Kalau bukan karena Yusuf alaihissalam melihat petunjuk dari Rabb-Nya, tentu dia akan terjerumus ke dalam perbuatan keji tersebut. Demikianlah kami ingin menyelamatkan Nabi Yusuf dari keburukan perbuatan keji atau zina tersebut. Kenapa Allah palingkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan keji tersebut? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Dalam sebagian qiraah dinyatakan bahwasanya innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Dua qiraah ini tidak saling bertentangan. Yang pertama mukhlasin, hamba kami yang terpilih, dikarenakan Nabi Yusuf adalah mukhlisin. Nabi Yusuf adalah hamba-hamba kami yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas akan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jika seorang selalu senantiasa ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat-saat genting, di saat fitnah sangat benar-benar berkobar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia dari fitnah tersebut. Di antara keutamaan ikhlas yang kedua adalah dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, tepatnya di padang mahsyar, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah ikhlas adalah bahwa orang ikhlas akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, tepatnya di padang mahsyar, yang mana jarak matahari dari permukaan bumi hanya sekitar 1 mil, dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat tersebut ketika jarak matahari 1 mil dan ketika keringat manusia bercucuran. Di antara 7 golongan tersebut adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan akan kuatnya keikhlasan orang ini, sampai-sampai anggota tubuh yang terdekat, yaitu tangan kiri, ya, yang mana kita tahu tangan kiri itu saling bekerja sama dengan tangan kanan untuk mengerjakan sesuatu, mengangkat barang, mengambil barang. Ya. Biasanya tangan kanan tangan kiri saling bekerja sama, saling berkolaborasi untuk mengerjakan sesuatu. Namun saking kuatnya keikhlasan orang ini sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Apa akibatnya di hari kiamat kelak? Maka Allah naungi orang tersebut pada hari kiamat kelak, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara 7 golongan tersebut adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah, seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sendirian, ketika tidak ada orang yang melihatnya. Kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, memikirkan keagungan Allah, dia takut kepada Allah, lalu matanya mengalirkan air mata. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia ikhlas. Mungkin di dalam dirinya ada ibadah pengagungan pada Allah, ada ibadah takut kepada Allah, tapi intinya dia ikhlas dikarenakan dia berzikir, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala sendirian. Maka Allah Subhanahu wa taala naungi orang ini pada hari kiamat. Dan di antara faedah keikhlasan, keutamaan keikhlasan yang ketiga adalah amalan duniawi, amalan rutinitas dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah dari keikhlasan adalah amalan-amalan duniawi, amalan-amalan yang sifatnya mubah, itu dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha." Tidaklah engkau menginfakkan suatu nafkah dengan syarat engkau ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, sampai-sampai apa yang kau suapkan ke dalam mulut istrimu. Ya, ini luar biasa. Dikarenakan apa? Dengan niat ikhlas, banyak rutinitas harian kita dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita bekerja, makan, minum, buang air kecil, buang air besar, mandi dan sebagainya. Ya, rutinitas yang sifatnya mubah. Namun jika kita niatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka rutinitas tersebut dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika seorang laki-laki, seorang suami menyuapi istrinya, ya, yang dimana momen tersebut adalah ketika seorang suami sedang mesra-mesranya terhadap istrinya. Tidak mungkin seorang suami dan istri yang sedang berkelahi, sedang bertengkar menyuapi istrinya. Ya. Ini adalah momen di saat mesra-mesranya antara seorang suami dan istrinya. Namun ketika dia meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Ya. Selanjutnya, di antara keutamaan ikhlas adalah membantu seseorang mewujudkan cita-citanya. Di antara manusia, mungkin banyak di antara manusia
yang memiliki cita-cita yang mulia. Namun banyak pula di antara mereka yang cita-citanya kandas di tengah jalan. Tentu banyak sebab. Namun di antara sebab-sebab tersebut adalah niat yang tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memiliki cita-cita yang mulia, maka hendaknya dia niatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah biiznillah Allah akan mudahkan dia untuk mewujudkan cita-citanya. Di antaranya disebutkan dalam suatu hadis yang sahih, hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya ada seorang Arab Badui yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Arab Badui ini mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk memerhatikan orang ini. Maka tatkala terjadi peperangan, maka Nabi mendapatkan ghanimah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mendapatkan ghanimah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah tersebut pada mujahidin, termasuk Arab Badui ini. Maka ketika orang Arab Badui ini mendapatkan bagiannya, maka beliau membawanya kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa ini?" Kata Rasulullah SAW, "Qasamtuhu lak." Aku bagi untukmu, ini adalah bagian ghanimahmu. Maka orang Arab Badui ini mengatakan, "Ma 'ala hadza ittaba'tuk." Bukan karena ini ya Rasulullah aku mengikutimu. Aku beriman kepadamu bukan karena ini. Walakinni ittaba'tuka 'ala an urma ila hahuna wa asyara ila halqi. Tapi aku ikut engkau ya Rasulullah agar aku dipanah lewat sini, lewat kerongkongannya maksudnya. Fa'amuta fa'adkhulul jannah. Lalu aku mati dan aku masuk surga. Maka Rasulullah SAW mengomentari pernyataan orang Badui ini, "In tasduqillaha yasduq." Kalau engkau tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau ikhlas jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan cita-citamu. Maka tak lama berselang peperangan berlanjut. Dan orang Arab Badui ini ternyata termasuk salah satu dari orang-orang yang mati syahid di peperangan tersebut. Maka ketika peperangan berakhir, para sahabat membawa jenazah beliau, jenazah orang Arab Badui ini ke hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Ahwahu, apakah benar ini orang yang tadi?" Maka para sahabat berkata, "Na'am, iya wahai Rasulullah." Maka Nabi berkata, "Sadaqallah fa sadaqah." Maka dia telah tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun membenarkan keinginannya. Allah pun mewujudkan cita-citanya. Dan inilah faedah ikhlas. Ini adalah di antara faedah dari keikhlasan. Orang yang niatnya tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan dia untuk mewujudkan cita-citanya. Dan di antara faedah keikhlasan yang selanjutnya adalah ikhlas merupakan sebab dikabulkannya doa. Dalam satu hadis yang masyhur tentang kisah 3 orang soleh yang sedang berjalan lalu terjebak di dalam gua, yang mana orang yang pertama adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang ini sangat berbakti kepada orang tua yang sangat sepuh dan insya Allah dia ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau bercerita dengan cerita yang cukup panjang, bahwasanya beliau kebiasaannya adalah selalu memberikan susu kepada kedua orang tuanya di kala malam hari, di kala sore hari. Namun pada suatu hari orang ini tercegah, terhalang untuk pulang tepat waktu, sehingga orang ini pulang telat, pulang pada malam hari ketika kedua orang tuanya sudah terlelap tidur. Maka orang ini berdiri semalam suntuk menunggu kedua orang tuanya bangun. Orang tuanya sudah sangat sepuh, sudah sangat tua.
Dia berdiri di samping orang tuanya dan dia tidak enak untuk bangunkannya. Dia berdiri semalam suntuk dari malam sampai dekat fajar. Ya. Ketika orang tuanya bangun, dia berikan susunya. Maka dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau amalan aku ini ikhlas, kalau amalan aku tersebut ikhlas, maka bukalah pintu gua ini untuk kami." Maka gua tersebut, ya, ada batu yang menghalangi gua tersebut bergeser sedikit. Orang yang kedua juga merupakan orang yang sangat luar biasa, yang dimana orang yang kedua ini dia jatuh cinta mati kepada sepupunya, ya, cinta mati kepada wanita yang sangat cantik jelita dari kalangan sepupunya. Maka di saat sudah mendapatkan kesempatan untuk berzina dengan sepupunya, di saat sudah berada di antara kedua kaki sepupunya, ya, sudah sampai hampir berzina, maka sepupunya tersebut, wanita tersebut berkata, "Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Janganlah engkau mencabut cincin kecuali dengan haknya." Maksudnya, janganlah engkau zinai aku kecuali setelah engkau menikahiku. Maka orang tersebut bergetar ketakutan dan dia meninggalkan wanita tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau perbuatanku tersebut ikhlas karena Engkau ya Allah, maka tolong bukalah pintu gua ini." Maka pintu gua tersebut bergeser lagi sedikit, namun belum bisa keluar. Dan orang yang ketiga juga luar biasa, yang mana orang yang ketiga ini merupakan seorang bos, ya, seorang saudagar yang mempunyai karyawan, yang mana gaji karyawan tersebut hanyalah 9 kilo jagung, ya, hanya sekitar 9 kilo jagung. Namun di saat pembagian gaji, karyawan tersebut pergi, tidak tahu entah kemana. Sampai bos ini, ya, orang ini mengembangkan gaji karyawan tersebut sampai banyak, dapat banyak sapi, banyak unta, banyak kambing, dapat banyak harta atas dikembangkan harta tersebut. Beberapa tahun berselang, pegawainya tersebut datang kepada bos ini, kepada orang ini. "Ya Abdullah, a'tini haqqi." "Wahai Abdullah, wahai bos, wahai bos bahasa kita ya, wahai bos, berilah aku gajiku." Maka orang ini mengatakan, "Kau lihat kepada gunung yang di sana, lembah yang di sana, banyak sapi, banyak kambing, banyak unta, silakan ambil semuanya, itu gajimu." Maka orang ini, karyawan ini tidak percaya. "Astahzi'u bi, engkau mengejekku, ya. Apakah engkau mengolok-olokku?" "La," kata bos ini, "tidak." Kata orang ini, "Tidak. Aku tidak bercanda. Tapi itu adalah gajimu, sudah aku kembangkan semuanya." Maka karyawan ini langsung mengambil semua bagiannya. Tidak disisakan satu kambing pun, bawa semuanya, ya. Dan orang ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak komentar. Ya. Dia tidak komentar. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau niatku ini ikhlas untuk Engkau ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini." Maka Allah Subhanahu wa taala menggeser batu besar tersebut, dan pintu gua tersebut terbuka. Dan ini diantara faedah keikhlasan, yaitu orang yang ikhlas akan mudah untuk diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara faedah keikhlasan yang terakhir, ya, yang keenam adalah pahala seorang semakin besar. Ikhlas dapat memperbanyak pahala seseorang, yaitu semakin tinggi keikhlasan seseorang, maka pahala seorang semakin besar. Dan di antara cara dia semakin ikhlas adalah dengan semakin menyembunyikan amalannya. Karena jika amalannya semakin tersembunyi, maka dia semakin jauh dari sebab-sebab riya dan sebab-sebab ujub, dan dia semakin fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha tidak ada yang mengetahui amalannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya banyak sekali. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 271. "In tubdu shadaqati fa ni'mahi."
In tubdu shadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian, sungguh itu sangat baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah kalian, ya, kalian berikan kepada fakir miskin, yaitu tidak kalian tampakkan kepada banyak orang, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Itu sedekah yang kalian tampakkan di hadapan manusia itu baik. Namun sedekah yang kalian sembunyikan itu jauh lebih baik, dan balasannya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Shadaqatus sirri la tudfi'u ghadaba rabbi." Bahwasanya sedekah yang sembunyi-sembunyi itu dapat meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga kita sebutkan dalam faedah sebelumnya bahwasanya di antara orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maka ini adalah keutamaan yang agung, di mana seorang yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang yang tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nas 25. Salat sunnah, ya, salat sunnah seseorang di rumahnya yang tidak dilihat oleh orang lain, maka ini pahalanya 25 kali lipat lebih besar daripada orang yang salat sunnah di hadapan manusia, di hadapan orang banyak. Ya. Maka hendaknya ketika seorang ingin memperbanyak pahalanya, ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan caranya adalah menyembunyikan amalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dalam tausiah singkat kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Di akhir kata ini kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada DKI Masjid, DKI Mushola Al-Imam Asy-Syafi'i, dan begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bersedia untuk mendengarkan tausiah singkat kita pada pagi hari ini. Semoga kita mengamalkan apa yang kita ilmui. Dan Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.